Oke, kita kembali ke materi dari manajemen retail, yaitu lokasi bisnis retail. Nah, ada 3 hal penting mengapa begitu pentingnya lokasi toko bagi para peritel. Yang pertama, lokasi biasanya menjadi salah satu pertimbangan yang paling berpengaruh dari sisi pelanggan saat akan memilih toko langganannya, ya. Kalau lokasinya nyaman, kemudian mudah dijangkau dan memiliki area yang luas, biasanya menjadi pertimbangan bagi kita pelanggan atau konsumen dari suatu toko. Yang kedua, keputusan lokasi memiliki kepentingan strategis karena lokasi dapat digunakan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kenapa? Karena ketika kita memiliki tempat lokasi yang strategis, banyak pelanggan yang akan datang dan lebih memilih untuk membeli produk di tempat kita daripada membeli produk di tempat pesaing atau kompetitor kita yang mungkin areanya atau lokasinya kurang nyaman bagi pelanggan. Yang ketiga, keputusan lokasi memiliki resiko yang sangat tinggi. Kenapa? Karena ketika peritel atau manajer retail memilih lokasi retail, maka mereka harus membuat investasi yang besar. Kenapa? Dengan memilih lokasi yang sangat strategis, tentu saja lokasi tersebut memiliki biaya sewa atau biaya jual yang sangat tinggi. Oleh karena itu, peritel harus memikirkan betul bagaimana dana yang akan dikeluarkan dari suatu pemilihan terhadap lokasi yang paling baik bagi toko mereka. Nah, ada beberapa lokasi retail. Yang pertama ada lokasi retail yang tidak direncanakan atau freestanding site, ya. Nah, freestanding site ini adalah lokasi retail bagi toko retail yang bersifat individual, ya, terisolasi, berada di tempat yang khusus, dan tidak terhubung dengan peritel lainnya. Namun bisa saja berada di daerah freestanding atau pusat perbelanjaan. Nah, keuntungan dari freestanding location adalah kenyamanan bagi pelanggan. Yang pertama, akses yang mudah dan biasanya memiliki area parkir yang luas. Ya, kita sebagai pelanggan atau konsumen, hal yang pertama ketika kita akan memilih suatu toko adalah memilih apakah area parkirnya cukup luas apa tidak, ya. Nah, yang kedua, high traffic, di mana tempat ini memiliki tingkat perputaran yang tinggi dalam pembelian maupun penjualan. Kemudian biaya sewa hunian yang relatif murah. Yang kedua ada urban location atau urban area, di mana contohnya dari urban area yang pertama adalah Central Business District. Nah, daerah perbisnisan pusat kota ini banyak sekali dikunjungi oleh konsumen atau pelanggan karena di sekitarnya terdapat banyak pusat perbelanjaan, juga pusat dari perkantoran. Sehingga biasanya mengunjungi retail ini adalah karyawan-karyawan dari kantor-kantor yang berada di sekitar dari retail tersebut. Ya, biasa saat karyawan jam istirahat, mereka bisa mengunjungi retail tersebut. Yang kedua adalah Main Street. Nah, Main Street adalah area perbelanjaan tradisional di kota-kota kecil atau kawasan bisnis sekunder di pinggiran kota atau di dalam kota yang lebih besar. Ya, jalan-jalan di beberapa daerah ini biasanya dijadikan trotoar bagi pejalan kaki. Yang ketiga ada inner city. Nah, kepadatan tinggi dari daerah perkotaan yang memiliki kepadatan yang
tinggi dengan pendapatan penduduknya yang rata-rata lebih rendah dari wilayah metropolitan di sekitarnya. Nah, tugas Anda yang pertama adalah tolong Anda berikan contoh untuk masing-masing daerah di Indonesia, tidak hanya di Pontianak. Kalau Anda bisa memberikan contoh di luar Pontianak, tapi masih di dalam wilayah Indonesia, tolong berikan saya contoh manakah yang menjadi Central Business District, kemudian yang menjadi Main Street, dan yang ketiga Inner City. Itu tugas yang pertama. Oke. Selain tempat yang tadi sudah saya sebutkan, selanjutnya ada shopping center. Nah, shopping center merupakan grup retail yang direncanakan, dibangun, dan dimiliki oleh satu kepemilikan dengan menggabungkan banyak toko di dalam sebuah atau satu lokasi. Itu maksud dari shopping center, ya. Nah, bisnis retail akan lebih menarik banyak konsumen ke pusat perbelanjaan daripada jika mereka memilih toko-toko yang berada di daerah lokasi-lokasi yang terpisah. Jadi mereka bisa melakukan one stop shopping. Nah, di shopping center ini terdiri apa aja? Biasanya shopping center sudah pasti memiliki pusat perbelanjaan yang besar. Yang kedua ada shopping malls. Selain ada pusat perbelanjaan yang besar, juga ada shopping malls atau department store atau supermarket. Kemudian ada lifestyle centers. Contohnya lifestyle centers itu seperti butik-butik dari merek-merek branded, ya. Kemudian ada outlet centers. Contoh outlet centers itu toko-toko jam atau toko-toko yang menjual barang-barang elektronik digital seperti itu. Ini contoh dari shopping center, ya. Oke, tugas yang kedua. Nah, berikan contoh tempat-tempat yang bisa kita sebut sebagai shopping center. Ya. Tidak harus di Pontianak, tidak harus di Indonesia. Apabila Anda pernah pergi ke luar negeri, nah sebutkanlah contoh dari shopping center tersebut. Itu tugas yang kedua. Oke. Nah, selain 3 lokasi yang tadi sudah saya sebutkan di awal, ya, ada juga beberapa lokasi retail yang tidak kalah pentingnya menjadi tempat yang sangat baik bagi seorang manajer retail untuk mengembangkan bisnisnya. Yang pertama ada apa? Ada airport. Semakin ke sini, Anda bisa lihat bagaimana perkembangan pesat sebuah airport itu sangat pesat. Airport tidak hanya sebagai tempat landasan dari sebuah penerbangan pesawat terbang saja, tetapi airport juga bisa dijadikan tempat untuk sebuah lokasi yang baik bagi para retail untuk menawarkan produk maupun jasa mereka. Contohnya, di airport kita sudah banyak temukan gerai-gerai makanan, ya, food and drinks, retail. Kemudian kita juga bisa lihat tempat jasa pemijatan misalnya. Ada kursi-kursi pemijatan di airport. Kemudian di airport juga kita bisa temukan retail-retail dari sisi media. Contohnya ada toko-toko majalah, kemudian toko-toko yang menjual pakaian maupun toko-toko yang menjual cenderamata. Yang kedua, resort. Nah, resort
banyak resort yang sudah dibuka di Indonesia maupun di luar negeri, itu sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung, khususnya ketika akhir pekan, ya. Oleh karena itu resort juga menarik bagi manajer retail, ya. Bisa kita lihat kalau di resort sudah jelas yang paling banyak adalah retail dari makanan maupun minuman, ya. Yang ketiga ada rumah sakit. Nah, sama dengan airport, perkembangan rumah sakit sangat pesat, ya. Rumah sakit juga menjadi one stop shop, di mana di rumah sakit juga sekarang sudah banyak tempat-tempat seperti food court maupun cafe, di mana supaya keluarga pasien tidak jenuh dalam menjaga pasien yang sedang dirawat ataupun pengunjung yang akan menjenguk saudaranya di rumah sakit, mereka juga bisa relaksasi dengan mencari tempat food court yang ada di rumah sakit atau kafe-kafe di dalam rumah sakit tersebut. Oleh karena itu, tak heran kalau sekarang banyak sekali manajer retail mencari tempat retail juga di rumah sakit. Nah, selanjutnya adalah memilih lokasi. Lokasi terbaik bagi retail adalah lokasi yang mampu mewujudkan tingkat permintaan dan penjualan yang tinggi. Ya, lokasi yang terbaik di mana tingkat permintaan tinggi juga adanya penjualan yang tinggi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan suatu area perdagangan itu yang pertama skala ekonomi. Yang kedua karakteristik demografi dan lifestyle. Yang ketiga iklim bisnis, adanya tren pasar, tren tenaga kerja. Yang keempat dari sisi kompetitor. Yang kelima rentang kendali manajerial. Dan yang keenam, isu lokasi secara global. Nah, tugas Anda yang ketiga, tolong Anda jelaskan bagaimana dampak keenam faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi tingkat permintaan retail. Oke ya, ini tugas yang ketiga. Sekian hari ini mengenai lokasi retail.